الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها السادة والسيدات, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan segala anugerah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita dimampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingganya dan karenanya mudah-mudahan kita kelak nanti dijumpakan, dibersamakan bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, kajian yang akan kami sampaikan di dalam subuh pagi kali ini, kajian kita masih berkisah, masih berkaitan dengan mengenal dari dekat kepribadian Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pada bulan yang lalu kita mengenal nama-nama Nabi, julukan-julukan Nabi, dan apa sebutan-sebutan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya waktu itu kita masih ada beberapa lagi, ada beberapa yang perlu kita jelaskan, tapi sebagiannya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengenal sebagian nama sekaligus nama-nama itu termasuk adalah sifat-sifat yang melekat pada diri beliau. Pada kali ini, pada pertemuan kali ini, kita ingin mengenal lebih dekat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi, pilihan Nabi, kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berpakaian. Jadi kita ingin mengenal bagaimana gambaran sifatu thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat malbasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gambaran tentang pakaian Nabi. Kita tentu mungkin sudah mendengar dari berbagai sumber. Paling tidak apa yang kami sampaikan dalam kajian subuh kali ini menyegarkan kembali ingatan kita, mengingatkan kembali, dan semoga karenanya kalau kita mengikuti, kalau kita meneladani karena kecintaan kita, karena inginnya kita meneladani beliau, maka hal-hal yang sifatnya adalah basyariyah sekalipun, basyariyah itu berarti hal-hal yang sifatnya adalah kemanusiaan, kesenangan beliau, ya, kehidupan sehari-hari beliau, apa pakaian, apa makanan, apa minum, atau apa saja. Kalau kita mengikutinya karena didasari karena rasa cinta kita dan rasa ingin mengikuti kita kepada beliau, maka itu dianggap sebagai ibadah.
Begitu. Jadi apa saja yang bersumber dari Nabi, jika kita niatkan karena kecintaan kita dan niatan kita untuk meneladani beliau, mengikuti beliau, maka itu bernilai ibadah. Nah, bapak-bapak, ibu muliakan, ini dia, mengenal pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau gambaran tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasfis malbasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran umum tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana, namun tampak dan terlihat betul bersih, rapi, dan mencerminkan ketawaduan atau kerendahan hati beliau. Beliau tidak berpakaian secara berlebihan, namun juga tidak menampakkan diri dalam keadaan kotor dan lusuh. Jadi ini gambaran umumnya seperti itu. Kita kadang-kadang mendapati ada golongan, ada kelompok tertentu yang ingin meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sudut, tetapi tidak memperhatikan sudut yang lainnya. Terkadang ada orang berpakaian yang, gitu ya, yang sudah lusuh sekali, gitu ya, lusuh sekali, sudah dekil sekali. Gitu. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam berpakaian, gitu ya, yang mereka namakan ini adalah kelompok pencinta Nabi, tetapi ternyata dalam berpakaian mereka itu seperti itu. Nah, ini tentu tidak mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian bersih, rapih, gitu ya. Meskipun tidak berlebihan, tapi juga di sisi lain tidak kotor dan tidak lusuh. Jenis pakaian yang biasa dipakai Rasulullah, ada beberapa jenis pakaian yang dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan gambaran pakaian beliau, ini ilustrasi aja. Ini ilustrasi aja kalau ini. Jangan-jangan ini diambil dari workshopnya, tokonya orang jualan gamis gitu ya. Nah, jadi ini beberapa. Beliau pertama menggunakan qamis yang dalam bahasa kita gamis, qamis. Jadi kenapa disebutnya gamis? Karena sebagian orang Arab itu tidak menyebut qaf. Itu qaf itu dibacanya go, ghain. Jadi qaf itu bahasa harian mereka dibacanya ghain. Jadi qamis jadinya gamis, gitu, ya, itu. Begitu teman-teman. Yaitu baju panjang semacam gamis kita yang kita kenali, gamis ini nih, yang menutupi tubuh hingga mata kaki. Ini adalah pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW. Pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah gamis. Begitu hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Gitu ya. Modelnya jadi gini nih, gitu. Yang disukai Nabi begini. Ini gamis nih. Oke. Ini makanya panjang dari atas ke bawah, yang satu lajur itu tuh, itu gamis. Apalagi pakaian beliau itu, kok jadi gelap begini ya? Itu izar itu bahasa kita sarung, sarung. Jadi izar atau rida, izar adalah kain sarung yang menutupi bagian bawah tubuh, sementara rida adalah bagian yang menutup atas. Jadi kalau bahasa kita ada atasan, ada bawahan. Yang bawahan namanya izar, yang atasan namanya rida. Gitu ya. Itu. Kayak semodel sarung, ya. Kayak semodel sarung seperti itu. Jadi ada dua bagian atas, bagian bawah. Yang bawah namanya izar, yang atas namanya rida. Apalagi beliau ternyata juga pakai sorban. Beliau pakai sorban, atau orang nyebutnya imamah, tapi dalam bahasa lain dibilang umamah, ya, namanya
namanya imamah atau umamah. Nah, sorban Nabi ini kayak gini modelnya nih. Ini disebut-sebut ini di dalam apa namanya museum. Bapak kalau ada museum di Turki itu atau di beberapa tempat yang lainnya disebut-sebut seperti ini. Model daripada sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam dilekatkan di kepala, kadang-kadang kuncirnya memanjang ke belakang. Begitu riwayatnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sorban berwarna putih atau hitam. Kesenangan beliau putih atau hitam. Dan terkadang ujungnya dibiarkan menjuntai ke belakang. Jadi ujung daripada sorban tadi itu biasanya memanjang. Gitu. Dalam sebuah riwayat, dalam sebagian riwayat beliau mengenakan sorban bernama As-Sahab dan beliau kemudian memberikannya itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau pakai sorban juga seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada namanya hibarah atau hibrah. Disebut-sebut model seperti ini nih, ini pakaian yang disenangi oleh Nabi. Kita temukan dalam situs ini, konon seperti ini nih model hibarah Nabi. Pakaian resmi kalau Rasulullah hadir pada acara-acara undangan. Itu hibarah atau burd. yakni kain bergaris atau bermotif yang sumber dari Yaman, berasal dari Yaman, sering dipakai Rasulullah terutama saat menghadiri pertemuan penting atau khutbah. Beliau pakai begini. Jadi kesehariannya begini, kalau ada santai begini, kalau acara formal begini, itu Nabi gitu. Jadi ternyata meski beliau tuh suka senang menggunakan gamis, ternyata ada bagian-bagian tertentu di mana beliau juga tidak menggunakan gamis, tapi beliau menggunakan hibarah, terutama kalau beliau menghadiri undangan-undangan. Nah itu hibarah. Jadi ini mungkin karena lusuhnya, karena sudah lama yang difoto gitu ya. Ini bergaris nih Bapak Ibu, ada motifnya, ada selirnya, begitu. Ini burd atau hibarah. Terus kemudian warna pakaian beliau. Apa yang disukai oleh Nabi? Warna pakaian itu. Jadi ternyata bukan hanya putih yang disukai oleh Nabi. Pakaian Nabi itu enggak semuanya putih. Nah kita temukan dalam beberapa sumber. Ya kalau Bapak Ibu nanti lain waktu waktu umroh, waktu haji, itu di depan masjid, kalau ziarah ke makam Nabi, di depan Masjid Nabawi, persis di depannya itu, setelah pengimaman, itu ada namanya Mathafun Nabawi, Al-Mathaf An-Nabawi, Museum Nabi. Itu ya. Kalau yang pernah kemarin berumroh dengan kami, biasanya kita sempatkan masuk ke situ. Di situ lebih lengkap apa saja gambaran tentang warna-warna pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah saya tanya kepada guide-nya itu, kenapa nggak ada warna ini? Tapi begitulah dia bilang, ini yang berbagai sumber seperti itu. Apa saja warna kesukaan Nabi? Tentu warna kesukaan Nabi itu pertama adalah putih. Warna yang paling disukai beliau adalah putih. Dan sabda beliau, kenakanlah pakaian putih karena lebih suci, lebih baik, dan kafanilah orang-orang meninggalmu dengan kain putih. Ini sumbernya. Mengapa kalau orang meninggal kainnya itu yang digunakan, kain kafannya adalah warna putih? Karena memang ada sabda beliau. Meskipun bukannya tidak boleh saja, tapi nggak lazim kayaknya orang wafat kain kafannya nggak putih pula, ini hijau, ini kuning, ini ungu gitu ya. Sebenarnya ya silakan aja. Cuma kalau kita mengikuti pesan beliau dan memang tradisi kita itu bahwa kain kafannya itu adalah putih.
Dalam satu riwayat Nabi SAW tanpa menyebut warna kain kafan itu. Hassinu, kata Nabi, hassinu akfana mautakum fa innahum yatazawaruna fi kuburihim. Cuma beliau mengatakan begitu. Perindahlah kafan-kafan untuk mayit-mayitmu, karena mereka di dalam kuburan saling berkunjung. Itu tuh. Nah, itu begitu ngomongnya tuh. Saling berkunjung di alam kubur mereka itu, sambil menunggu datangnya akhirat, datangnya kiamat. Di alam kubur mereka yatazawarun, saling mengunjungi sesama saudara, keluarga dan sebagainya. Nah, ini warna putih. Jadi kenapa putih juga? Warna kesukaan beliau itu. Warna yang paling dicintai Nabi adalah putih, karena tadi itu seperti persis ya, jadi warna kesukaan. Ini hadis Nabi tadi kita sampaikan. Beliau sering memakai gamis putih bersih pada hari-hari biasa dan hari-hari ibadah. Pada saat ibadah, warna putih melambangkan tadi itu kesucian, kesederhanaan dan kebersihan. Itu mengapa beliau senang warna putih. Ya, tapi bukan hanya putih warna beliau. Tadi imamahnya Nabi saja warnanya hitam. Hibarah Nabi saja warnanya itu ada motif-motifnya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi mengenakan pakaian bukan satu warna, ada beberapa warna. Apalagi warna beliau hitam atau hijau tua. Hitam dan hijau tua. Nih, warna kesukaan beliau juga tuh. Tapi yang paling suka adalah warna putih. Dalam beberapa riwayat beliau juga memakai burdah hitam, selendang hitam, dan kadang pakaian hijau. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah keluar dengan mengenakan sorban hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi selain putih, hijau, hitam. Gitu. Bahkan ada juga warna merah. Itu yang sebut tadi di dalam museum tadi. Tapi yang tidak disebut di situ adalah warna biru. Warna biru, paling tidak nggak ditemukan riwayat tentang itu, warna biru. Oke. Ini hibarah tadi yang kita sebut, hibarah, pakaian formal beliau tuh kalau ada acara-acara. Pakaian bergaris merah dan putih yang indah dari Yaman, namun tetap sederhana dan sopan. Ini beliau pakai hibarah ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengenakan pakaian hibarah, pakaian putih, ada liris-liris merahnya, ada garis-garis merah. Dan tadi dikatakan itu paling tidak riwayat Anas bilang Rasulullah mengenakan pakaian ini biasanya di dalam pertemuan-pertemuan atau undangan-undangan. Nah beliau berarti ini pakaian, kalau bahasa kita pakaian formal beliau kalau menghadiri acara itu pakaian seperti itu. Nih jadi gambaran tergambar di kita bagaimana. Jadi sebenarnya pada prinsipnya tadi di awal tuh pakaian itu rapi, bersih, gitu ya, tidak berlebihan, tidak juga kusut dan lusuh. Sifat dan kebersihan pakaian beliau. Ini dia sifat dan kebersihan. Rasulullah SAW sangat menjaga kebersihan pakaian sehingga pakaian tidak kotor, tidak robek, dan tidak berbau. Beliau tidak berlebihan dalam berpakaian, tetapi juga tidak menolak pakaian yang indah. Jadi gambaran kalau Rasulullah SAW itu pakaiannya itu lusuh, pakaiannya itu penuh dengan kesederhanaan, iya, tapi seperti digambarkan pakaiannya udah putih jadi kuning gitu, enggak. Selama bukan untuk kesombongan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi Nabi SAW memang tidak menunjukkan pakaian yang berlebihan, yang glamor, tidak, tapi juga tidak menunjukkan pakaian yang
rendahan, robek, umel, dekil dan sebagainya, bau. Maka Nabi SAW nanti dalam bahasan kita nih suka wewangian dan menganjurkan kita tuh menggunakan wewangian, terutama adalah kalau mau sholat berjamaah, disebut sholat Jumat khususnya, pakai wangi-wangian. Tatayyabu, pakailah wewangian. Ini dia pakaian saat ibadah dan acara tertentu. Saat salat atau khutbah, beliau mengenakan pakaian terbaiknya, biasanya berupa gamis putih dan sorban kalau lagi ibadah. Saat perang, beliau memakai pakaian yang lengkap seperti baju besi, helm besi, sampai pakaian atasan dan bawahan yang besi sebagai kelengkapan pakaian dalam perang. Saat ihram, maka 2 helai kain, ya sebagaimana kalau kita kain pakai bagi bapak-bapak, bawahan, atasan. Bawahan itu tadi dalam bahasa Arab namanya izar, yang atasan namanya rida. Bahan pakaian Nabi, tentu kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Kalau sekarang bapak ibu bisa sebut tuh apa namanya tuh bahan-bahannya itu ya, merek-mereknya. Gitu. Tapi kalau Nabi bagaimana nih? Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau nih? Pertama berasal dari cotton, kapas. Bahan yang paling sering dipakai beliau adalah yang lembut, ringan di iklim Arab dan nyaman di badan. Cotton bahasa Arab, bahasa Inggrisnya cotton. Pakai cotton. Itu dari bahasa Arab, cotton, kapas, artinya lembut. Kalau bahasa Inggris kan cotton kan, gitu. Wool, suf, kadang dipakai di musim dingin, meski beliau tidak suka yang terlalu kasar. Jadi bapak-bapak yang muliakan, sedikit ini. Pakaian wool itu ada 2 pemahamannya. Ada pakaian wool kalau bahasa kita itu bahasa sekarang modern itu pakaian berkelas, mahal. Wool bahalnya. Tapi di zaman Nabi SAW pakaian itu digunakan pertama untuk menahan rasa dingin, kalau bahasa kita kayak jaket. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Nabi SAW pakaian wool itu yang berasal dari bahasa Arab suf itu adalah pakaiannya orang-orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu. Pakai suf itu menunjukkan bahwa dia tidak mampu. Maka ada pendapat bahwa aliran atau golongan yang menyebut dirinya itu tasawuf. Kalau dalam bahasa Arab tasawuf itu karena dulu asalnya orang-orang itu ketika berpakaian cuma menggunakan suf, pakaian wool, bukan menunjukkan ya harga yang mahal, pakaian yang mewah. Justru pada saat itu kalau orang berpakaian suf wool itu menunjukkan adalah golongan yang tidak punya, miskin. Gitu. Maka bilang tasawuf karena orangnya dulu menggunakan suf, menggunakan pakaian dari wool. Itu kata orangnya namanya sufi. Prosesnya namanya tasawuf. Itu dia. Apalagi diambil dari kata suf karena mereka pakaian wool. Ada juga kenapa bilang tasawuf karena tujuannya adalah pembersihan hati. Dalam bahasa Arab kata bersih itu, hati bersih itu safin. Safin, sofi itu artinya bersih. Kalau perempuan Sofia, maka kalau ada nama orangnya Sofia, bersih maksudnya. Sofia. Ada juga yang pendapat kenapa disebut mereka itu sufi. Ada pendapat karena mereka itu kalau sholat selalu pengen ngambilnya saf terdepan, sof paling depan, pengennya paling depan. Maka karena itu mereka ingin mendapatkan terus salat, kalau salat itu saf terdepan. Kalau Nabi SAW menyampaikan pengajaran-pengajaran beliau pingin selalu hadir, maka mereka menyengaja untuk tinggalnya di mana? Di emperan Masjid Nabawi. Emperan itu bahasa Arabnya suffah.
suffah, maka mereka dikenal ahlus suffah. Artinya apa? Penghuni suffah masjid. Orang-orang yang tinggalnya bukan di rumah, tapi tinggalnya di emperan-emperan masjid. Untuk apa mereka tinggal di emperan masjid? Tadi tuh, kenapa? Kalau ada pengajaran, beliau yang paling dekat dengan Nabi. Kalau sholat, beliau paling depan. Kalau sholat, ahli suffah. Tuh. Maka dari kalangan ahli suffah ini adalah orang-orang periwayat hadis yang unggul, yang ulung. Siapa mereka? Di antaranya kalau kita sebut, mereka adalah Abu Hurairah, atau yang kita kenal nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Siapa lagi yang jadi ahlu sufa itu? Yang kita kenal namanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Siapa lagi mereka? Anas bin Malik. Siapa lagi mereka? Salman Al-Farisi. Dan banyak lainnya disebut dalam riwayat. Imam Muslim mengatakan ada sekitar 30 sampai 40 orang penghuni emperan masjid. Apa alasan mereka menghuni emperan masjid di zaman Nabi SAW? Ada dua kemungkinannya. Pertama, karena mereka tidak punya keluarga. Datang dari Mekah, hijrah ke Madinah, nggak punya keluarga. Di samping tidak punya keluarga, mereka juga nggak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan yang artinya yang menyibukkan mereka dengan pekerjaan itu. Sehingga mereka kemudian menjadikan diri orang-orang yang mengkhususkan di dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya keluarga. Mereka sebenarnya cukup berkecukupan. Tapi mereka menjadi ahlus suffah karena pilihan hidup. Pilihan hidup. Maka kalau itu kita tarik pelajaran itu ke masa sekarang, menjadi sufi boleh jadi dari dua faktor. Faktor pertama karena tidak mampu, lalu bilang lah memang kita nggak ada yang dimakan, ya udahlah jalan hidup kita begini nih. Jadi menjadi sufi karena keadaan, terpaksa karena keadaan, gitu ya. Yang kedua, menjadi sufi bukan karena hidup, karena faktor ekonomi. Mereka mampu, tapi justru mereka mengambil sikap seperti itu dalam rangka taqarruban ilallah. Tentu kalau pandangan kita kayaknya kalau betul sama-sama seperti itu tuh, kayaknya yang kedua kayaknya yang lebih bagus. Kalau yang pertama terpaksa karena emang nggak ada gitu. Dan mereka yang nggak ada itu, ahlu sufa itu betul-betul hidupnya itu dalam tanda kutip itu menggantungkan diri kepada Nabi dan sahabat. Sahabat Nabi dapat hadiah Nabi itu karena Nabi kan nggak dapat infak, nggak dapat sedekah. Nabi nggak menerima zakat, Nabi nggak menerima sedekah, Nabi menerima hadiah. Hadiah yang diterima Nabi yaitu untuk para sahabat ahlu sufa itu. Ada cerita yang masyhur ya Bapak Ibu. Satu hari Nabi dihadiahi satu gelas, kalau bahasa kita satu cangkir itu yang ada muk tuh, yang ada kupingnya itu tuh, muk susu pasti. Begitu beliau dapat, beliau lihat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, Abu Hurairah sini, mau nggak susu ini? Wah, lagi lapar yang mau kan itu, lagi lapar pengen. Tapi kata Nabi, sebentar sebelum kamu minum panggil dulu sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, dalam hati Abu Hurairah, ya saya aja nih habis paling buat saya, masa kali sahabat. Panggil sahabat ya Allah. Bayangkan berentet berbaris 30 orang. Tuh kata Abu Hurairah, kamu panggil suruh beres itu. Terus ini baris. Qadarullah bi'aunillah wa bi'idznillah. Semua sahabat minum, 90 orang itu minum, dan paling akhir barisannya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya gimana saya dapat lah. Mau semuk begitu 3 orang juga paling habis. Biidznillah, sampai dengan paling baris paling terakhir sampai Abu Hurairah tuh susu tidak berkurang seperti yang Abu Hurairah terima di awal. Masya Allah, itu mukjizat Nabi bisa memperbanyak makanan dan minuman. Jadi kalau bapak-bapak ada sedang makanan di rumah, kira-kira nih kalau kita diberi kemampuan begitu nggak habis-habis dia makan. Begitu ya. Itu contoh tuh. Jadi sahabat-sahabat begitu.
Suatu hari ada lagi nih, Nabi diundang, saya lupa nama sahabatnya, suami istri bersyukur mengundang Nabi supaya makan di rumah, yang diundang Nabi, tapi Nabi ngumumin di masjid. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sekian ini kita diundang misalnya, padahal tuh yang ngundang cuma diundang Nabi, sahabat hadir di situ yang undang. Begitu Nabi bilang, kira-kira kalau bahasa kita, bapak-bapak, alhamdulillah nih kita ada undangan makan nih. Itu sahabat yang begitu ketar-ketir, gimana nih, wong makanan cuma untuk bertiga, dia istrinya sama Nabi, ini semua orang diundang ke rumah itu. Datang ke rumah, dia wajahnya merah, kan gitu. Begitu Nabi sampai masuk dalam rumah, dia pesan sama si penghuni rumahnya, jangan buka tutup pancinya kalau bahasa kita, sampai saya membukanya. Itu tuh, ini bayangan kita nih, makanannya apa kira-kira ya? Yang jelas kayaknya nggak ada nasi kebuli, bapak-bapak. Jangan berpikir nasi kebuli nggak ada, bang, zaman itu nggak ada nasi, kan gitu ya, nggak ada nasi, gandum, roti dan sebagainya. Nabi akhirnya yang kemudian membuka, sahabat semuanya yang antri itu makan semuanya persis sampai terakhir Nabi mau makan, itu makanan seperti dia buka di awal. Masya Allah, gitu tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang nggak ada ini ijazahnya ya, bisa di ijazahnya bisa apa tuh, ilmu itu kalau ada tuh diwariskan ke kita kayaknya aman ini. Gitu ya. Baik, kita kembali tadi suf ya, wall tuh, sufi tuh gitu. Yang ketiga kain linen, kain Yaman tadi, hibarat itu. Saya nggak, mungkin ibu-ibu lebih paham kain linen itu kayak apa itu. Kalau saya sih mikirnya kain linen itu kain yang bermotif, kainnya ada garis-garis, liris-liris, itu namanya kain linen tuh. Kayaknya begitu deh, kayaknya emang saya karena ada kata-kata line tuh, line garis kan artinya linen yang bergaris. Kan biasa ada tuh yang garisnya itu lembut, tapi ada motif-motif garisnya itu. Kain bergaris indah sering dipakai saat menerima tamu ya. Nah ini beliau tidak memakai sutra, karena sutra diharamkan bagi laki-laki. Meskipun saya baca penjelasannya, yang dimaksud adalah sutra murni, gitu, sutra murni yang tidak boleh. Tapi kalau ada campurannya, ada yang membolehkan, begitu. Pertanyaan kenapa, bapak-bapak? Ibu-ibu nggak boleh, sutra itu hanya boleh dipakai ibu-ibu, nggak boleh dipakai bapak-bapak. Karena sutra itu lambang kelembutan. Bapak-bapak nggak boleh pakainya itu lembut. Bapak-bapak itu pakainya harus gagah, yang semangat. Nggak boleh bapak-bapak itu nanti pakainya lembut terus melambai. Itu dia itu, nggak boleh itu. Kenapa itu? Maka yang pantas mengenakan itu adalah kaum perempuan. Memang perempuan memang lembut kan, seperti itu. Cara Rasulullah SAW merawat dan memakai pakaian. Nah ini penting Bapak Ibu, ini sesuatu yang bisa kita bisa kita teladani. Bagaimana beliau nih berdoa Bapak Ibu sangat memakai pakaian. Kalau mau memakai pakaian berdoa, paling tidak bismillah lah. Tapi kalau bisa, ini doanya nih, Allahumma lakal hamd anta kasautanihi as'aluka khairan wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Allahumma lakal hamd, ya Allah segala puji bagimu, anta kasautanihi, engkau yang menjadikan aku berpakaian ini, engkau yang menjadikan aku memiliki pakaian ini. As'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu, aku bermohon kepadamu kebaikan pada pakaian dan kebaikan pada apa saja yang dibuat karena pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini dan keburukan karena ciptakannya. Karena ada pakaian ciptakan untuk tujuan kemegah-megahan, atau ada orang berpakaian karena untuk kesombongan. Ada orang berpakaian untuk apa dong?
merendahkan orang lain, keangkuhan dan sebagainya. Itu doanya. Kalau susah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kalau susah pakai bahasa kebalik tadi. Kalau susah pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia saja. Allahumma lakal hamdu antal ladzi kasautani atau anta kasautani. Sampai situ boleh, enggak apa-apa. Bapak Ibu baca doanya sampai sini. Kasautanihi. Alhamdulillah lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu kasautani anta kasautanihi. Engkau yang membuat aku memakai ini. Engkau yang menjadikan aku memiliki pakaian ini. Gitu. Kalau mau dilanjutin boleh. As'aluka khairu khair ma suni'alahu a'udzubika min syarri syarri ma suni'alah. Juga boleh. Ya, Bapak Ibu berdoa. Paling enggak bismillah dah. Bismillah paling enggak. Pakaian mulai dengan bismillah. Nah, ini artinya. Terus apa lagi? Memilihkan. Mulailah. Nah, ini nih. Kalau bisa nih kita biasakan, mulailah saat berpakaian dengan sisi kanannya. Tangan kanan kita dulu yang masuk. Begitu kita mau pakai baju, tangan kanan dulu yang masuk. Sebelum tangan kiri. Kalau supaya kita dapat sunnahnya. Karena hadis Nabi mengatakan apabila kalian berpakaian mulailah dari yang kanan, bagian yang kanan. Apa saja? Pakai pakaian kanan, pakai baju lengan kanan, pakai jas lengan kanan, pakai celana bagian kanan, pakai sendal kanan duluan. Jangan memulai dengan kiri. Fa inna syaiton, karena syaitan memulainya dengan kiri. Kita tidak menyamai syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau ada sewaktu kesempatan ibu-ibu, bapak-bapak nih, bapak-bapak ya. Kalau ada yang robek, sekiranya ada yang robek, nambal sendiri tuh Nabi. Sekiranya ada kancing yang lepas, kalau kita nih lepas nih, dipasang sendiri tuh. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan Nabi itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga di rumah. Itu kata Aisyah, memberikan testimoninya. Kalau beliau lagi ada di rumah, beliau mengerjakan apa yang ngangsu itu apa itu? Ngambil air. Apa tuh? Bikin adonan. Karena roti diadon Nabi. Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW menambal sendiri sandalnya, menjahit pakaiannya dan melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana salah satu di antara kami. Itu. Jadi Nabi nggak gengsi ternyata bapak-bapak. Tentu di luar daripada aktivitas, kalau memang kita ada aktivitas. Jangan sampai aktivitas yang utamanya ditinggalkan. Kenapa? Karena ambil air bikin dan sebagainya. Tentu proporsional. Lanjut. Wewangian dan kebersihan pakaian. Seperti yang kami sampaikan di awal, Nabi itu senang sekali pakai wangi-wangian tuh Nabi itu. Subhanallah. Rasulullah SAW sangat memperhatikan bau badan dan pakaian beliau. Suka memakai misk, minyak kasturi atau iter itu wewangian. Tapi saya yakin bukan minyak kasturi yang dijual-jual itu tuh. Minyak kasturi yang dijual botolan minyak wangi kasturi, saya yakin nggak begitu. Karena bagi sebagian minyak kasturi yang dijual tuh berarti mungkin palsu kali ya. Baunya kayaknya nggak begini dia pakai. Rasulullah kayaknya baunya nggak begini. Prinsipnya apa saja sih? Yang penting wangi, tidak berlebihan wewangian itu. Terutama kalau kita mau ke masjid. Itu ya Bapak Ibu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, tidak pernah aku mencium aroma yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Insyaallah. Tuh, tidak aku mencium bau yang lebih wangi daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang mencium tangannya Nabi, gitu. Lalu dia berkomentar,
tidak pernah ku cium tangan, ku pegang tangan yang lembut sekali. Ini kan lagi rame nih cium tangan nih bapak-bapak nih. Cium tangan rame tuh. Ternyata ada riwayatnya tuh yang mencium tangan Nabi tuh. Itu. Dan ada, nanti boleh cek tuh hadisnya ya. Saya lupa redaksinya tuh. Ada 2 orang Yahudi datang kepada Nabi, lalu mengatakan ini dan itu, menguji Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab ujian itu. Akhirnya dia berislam, dan apa yang dia cium, kalau itu betul riwayatnya ya, saya belum cek, saya belum takhrij, saya belum detail melihat. Yang dia cium Nabi waktu duduk itu adalah tangan dan kakinya. Tapi harus dicek sekali lagi tuh hadisnya. Itu tuh gara-gara itu ramai cium tangan. Kan gitu. Kalau mencium tangan sebagai satu penghormatan pada orang tua, pada guru, yang mau silakan aja. Kan gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga disodor-sodorin tangan kita supaya dicium. Dicium enggak juga. Jadi ini seperti itu. Sikap Rasulullah SAW terhadap pakaian mewah. Rasulullah SAW tidak melarang pakaian indah selama tidak disertai kesombongan. Tidak sombong. Kalau ada pakaian-pakaian yang menunjukkan kesombongan untuk menunjukkan bahwa dia itu lebih daripada yang lain dengan cara itu, maka itu yang mestinya dihindari. Kalau indah, Rasulullah senang. Dan nggak apa-apa. Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi bapak-bapak ibu yang muliakan, kalau coba kita rumuskan, sombong itu ada 2 persyarat disebut sombong. Satu sisi kita melebihkan diri kita, sisi yang lain merendahkan orang lain. Itu sombong. Kalau orang menyebutkan kelebihannya, nggak disebut sombong. Sepanjang dia tidak bandingkan dengan orang lain. Ketika dia bandingkan dengan orang lain, itu yang menjadi sombong. Ada anak muda datang cari pekerjaan, diinterview sama HRD, ditanya sama HRD-nya, Anda datang ke sini memang bisa apa? Dia ingat tuh pesan gurunya, orang itu nggak boleh sombong. Dia pahami itu, saya nggak bisa apa-apa. Lah terus kata HRD-nya, ngapain kamu kesini kalau nggak bisa apa-apa? Gitu. Padahal dia bisa. Kalau dia anak-anak yang kuliah di komputer, dia bisa bikin program komputer. Ya. Dia bisa bikin aplikasi, dia bikin macam. Tapi karena dia memaknai yang salah, tawadhu itu, akhirnya dia keliru menggunakannya. Dia boleh, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, nggak masalah kalau memang itu bisa, sepanjang tidak dibandingkan dengan orang lain. Itu yang menjadi masalah di situ. Saya bisa ini, di sini mah kagak ada yang bisa kayak saya. Nah itu dia sombong. Coba bapak-bapak ibu yang muliakan, perhatikan apa yang diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika raja gelisah bagaimana dengan masa depan bangsanya, masa depan Mesir saat itu, yang akan menghadapi masa paceklik. Apa kata Nabi Yusuf? Kalau bahasa kita, pilih aku sebagai bendaharamu karena aku adalah orang yang pandai menjaga lagi terpercaya. Inilah hafizun amin. Aku adalah orang yang bisa menjaga dan orang yang amanah di dalam itu. Boleh, itu Nabi Yusuf mengatakan begitu dalam Al-Quran. Tapi jangan diembel-embeli. Kalau orang lain maka gak bisa. Saya doang. Nah itu dia sombong. Jadi sombong itu bapak-bapak yang muliakan, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, apa persis yang diucapkan oleh iblis ketika ditanya kepada Allah, ditanya Allah SWT kepada iblis, 5 la tasjud li, kenapa kamu tidak bersujud? Ya, iz amartuk, ketika aku perintahkan kamu. Qala, nah ini jawabannya iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Kenapa nggak mau sujud? Iblisnya berkata, iya karena engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Dia ngenyek sumber penciptaan Adam yang dari tanah, dia membanggakan diri dari api. Itu dia. Kalau dia sebenarnya hanya mengatakan karena engkau ciptakan aku dari api, selesai. Tapi ketika dia membandingkannya dengan Adam, merendahkan asal muasal penciptaan Adam, itulah saya kira rumus daripada sombong itu. Kita lanjutkan. Namun beliau menolak kemewahan berlebihan, terutama bagi laki-laki. Apa? Misalkan tidak memakai sutra atau emas. Laki-laki tidak memakai sutra emas. Kemudian ditemukan, yang saya baca nih, para ahli menemukan kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas, perempuan boleh pakai emas. Sebab konon katanya dalam penelitian itu, kalau itu benar penelitiannya, apa? Ternyata emas itu bisa mengendapkan darah kotor. Darah kotor kalau dia pakai cincin, pakai gelang emas, jam tangan emas, kalung emas. Laki-laki maksudnya, perempuan enggak apa-apa. Maka itu mengendapkan darah kotor pada tubuhnya. Beda dengan perempuan, karena darah kotornya dikeluarkan secara rutin. Begitu. Tuh, itu artinya apa itu? Hadis Nabi yang sekian ratus tahun yang lalu beliau sebutkan itu dibuktikan dengan secara ilmiah oleh keilmuan. Nabi tentu waktu itu tidak melakukan ini dan itu. Nabi hanya menyatakan, tetapi apa yang beliau sampaikan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak lain karena beliau memang diberi informasi itu dari Allah Subhanahu wa taala, meski itu bukan Al-Qur'an. Begitu Bapak Ibu. Apalagi tidak suka pakainya menjulur ke tanah karena sombong, atau dalam yang menyeret-nyeret, yang laki-laki. Gitu tuh. Tidak suka pakai yang terlalu mencolok warnanya. Gitu. Nilai dan teladan dari pakaian Rasulullah. Ini poin-poin akhir dari pertemuan kita. Pakaian beliau mengajarkan kesederhanaan tanpa meninggalkan keindahan. Kebersihan dan kerapian adalah memang bagian daripada iman, kebersihan dan kerapian. Menyesuaikan pakaian dengan niat ibadah, bukan untuk kesombongan. Menunjukkan kemuliaan Islam melalui kerapian lahiriah, dan beliau menyesuaikan pakaian itu untuk ibadah-ibadah, kalau untuk acara ya acara. Beliau ternyata itu punya seperti itu. Jadi kalau ada pakaian seragam apa, saya kira semangatnya tidak melanggar, tidak untuk mensombongkan, tetapi tadi Rasulullah juga pakai hibarah ketika menerima tamu atau berkunjung karena ada undangan-undangan. Ciri umum gaya pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ulang lagi nih, sederhana tapi rapi, tidak berlebihan dalam mode dan warnanya. Itu tuh, tidak memakai emas atau sutra untuk laki-laki. Dan terakhir, beliau sering memakai wangian. Ini Bapak Ibu muliakan, saya kira apa yang kami sampaikan mudah-mudahan dari beberapa ini ada sesuatu yang mengingatkan kita, menyegarkan kita, dan kita berniat barangkali bisa untuk meneladani, biar cuma sedikit apa yang bisa kita lakukan. Dengan itu kalau kita niatkan karena iktidaan di Nabi Muhammad SAW, kalau itu karena ingin mengikuti apa yang disampaikan Nabi, maka insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Barangkali kalau ada yang ingin menambahkan informasi-informasi yang telah kami sampaikan, dipersilahkan. Untuk sementara kami cukupkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, silakan Pak, monggo. Silakan. Oh, Mas Riki, beliau dulu sebentar. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang bahwa laki-laki itu tidak menggunakan pakaian sutra. Nah, pengertian sutra ini yang murni. Cuma saya ingin tanyakan batasannya seberapa banyak kalau jika bajunya itu dikombinasikan dengan sutra, apakah itu juga termasuk dilarang gitu? Karena bajunya mungkin lain, tapi ada kombinasi lain yang menyatakan sutra murni itu baju tersebut. Itu juga dilarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa yang dilarang adalah sutra murni. Tapi kalau ada bagian dari bagian daripada pakaian itu tenunannya ada bagian daripada sutra, maka ada yang memperbolehkan. Begitu juga emas. Jadi ada yang memperbolehkan jika emas itu hanya campurannya saja, misalkan apa itu yang disebut orang suase atau apalah kira-kira gitu namanya gitu ya. Saya kurang begitu paham gitu. Saya kira gitu. Tapi kalau ingin betul-betul kita menghindari itu tentu lebih baik kan gitu. Karena tadi itu sutra itu kalau yang murni maka itu di kulit itu lembut, digunakan itu lembut sehingga tidak menunjukkan, dikhawatirkan tidak menunjukkan kepada laki-laki itu adalah kejantanannya yang dikhawatirkan itu. Tapi kalau bagian-bagian campuran-campuran yang tidak mendominasi dari pakaian itu, maka ada yang memperbolehkan seperti itu. Terima kasih. Silakan selanjutnya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, terkait ciri umum gaya Rasulullah, khususnya yang sering memakai wewangian. Apakah itu berlaku juga untuk wanita atau khusus untuk kaum laki-laki aja? Karena saya pernah dengar sebaiknya untuk wanita itu tidak memakai wewangian karena itu nanti yang dilakukan bisa mengundang yang kurang baik. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Rahma. Betul. Jadi yang dianjurkan untuk laki-laki, untuk perempuan tidak dianjurkan pakai wewangian, terlebih kalau wewangian itu dapat menarik, dapat menggugah lawan jenis. Tetapi jika itu digunakan sekedar semata-mata untuk misalnya sederhana, terus tidak untuk menggugah ya paham begitu maksudnya kan? Ya lawan jenis dan sebagainya. Apalagi ada di kalangan ibu-ibu semata saja, golongan ibu-ibu, jamaah ibu-ibu aja di kalangan ibu-ibu. Maka kalau menurut saya sih nggak masalah. Ini yang problem kalau bercampur dengan laki-laki, terus ada di antara laki-laki dan antara bapak-bapak, wanginya siapa enak banget ini dicariin orangnya, kan gitu ya dan sebagainya. Saya kira itu. Tapi kalau itu jamaah di antara ibu-ibu kan gitu, pakai wangi-wangian, saya kira nggak jadi masalah. Gitu ya. Baik itu Bun ya. Jadi tidak untuk menarik lawan jenis. Kalau udah benar jenis, pertama niatnya juga sudah nggak benar kan berarti. Gitu. Padahal wewangian itu pada hakikatnya adalah dianjurkan. Gitu. Jadi kalau untuk di kalangan perempuan sendiri gitu, dan untuk misalkan karena ada sesuatu hal yang dia mesti pakai wangi-wangian, saya kira tidak masalah. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu. Baik, kalau cukup. Oh, ada, monggo. Terakhir belum naik. Waalaikumsalam. Dari perilaku keseharian Rasulullah itu apakah ada pengelompok yang wajib ditiru, sunnah ditiru, atau dilarang ditiru? Nah, untuk yang dilarang ditiru ini, walaupun dengan alasan ini semata-mata kecintaan Rasulullah, dan apakah jadi sebagai ibadah juga? Terima kasih. Terima kasih. Betul. Apakah ada klasifikasi
para ulama mengklasifikasi begitu. Maka apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari Al-Quran, maka itu wajib diikuti. Apa? Salat wajib, puasa Ramadan, haji, zakat, itu tuh wajib diikuti. Itu yang memang bernilai wajib. Apa-apa yang bersumber dari beliau maka bernilai adalah sunnah, diikuti berpahala, tidak diikuti tidak apa-apa. Yang ketiga, apa yang bersumber dari beliau umatnya tidak boleh meniru, haram hukumnya meniru. Ada apa itu? Pertama, shaum wisal, puasa nyambung, sambung puasa dari pagi maghrib lewat terus, nggak boleh. Apalagi 2 hari nyambung terus, oh kuat lah ini mah latihan. Nggak boleh, harus buka, wajib buka, nggak boleh. Itu khusus bagi Nabi. Ketika ada sahabat pemeniru, Nabi larang. Apa kata Nabi? Sakani Allah, sakani Allah. Kamu jangan niru saya. Kalau saya beda. Saya kalau lagi haus, Allah kasih minum langsung ke perut saya. Jadi saya nggak haus-haus. Lah kalau kita perih beneran. 2 hari jangan pingsan. Kalaupun kuat, bukan masalah kuat, memang nggak boleh. Haram. Apalagi yang khususnya itu Rasul. Ada mengatakan yang dua ini, meskipun diperdebatkan dengan ulama ya, mazhab digunakan. Salat ba'da asar itu nggak boleh. Nabi melakukan. Bagi umatnya nggak boleh. Apalagi yang ini nih, yang ramai itu. Ta'adduduz zaujat ba'dal arba'ah. Nggak boleh tuh. Punya istri dari 4 nggak boleh. Ini demi meniru Nabi, nggak boleh yang ini. Nggak boleh ditiru. Ini khususiatul Rasul, kekhususan Nabi. Gitu tuh. Itu contoh-contohnya gitu yang tidak boleh. Walau alam yang lain-lain ada mungkin, tapi itu yang saya ingat itu. Monggo, gimana? Mungkin bagus kalau ada sesi yang dilarang itu apa aja biar nggak salah. Boleh nanti. Ya kita insya Allah di suatu saat nanti kita apa yang dilarang. Jadi gini, tapi sebentar aja. Pada prinsipnya gini, segala sesuatu itu halal kecuali yang dilarang. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ini al-aslu fi syai'i al-ibahah illa maddalat dalil ala tahrimi. Begitu tuh kaidahnya. Segala sesuatu itu halal kecuali yang diharamkan. Jadi kalau begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang banyak yang halal atau yang haram? Saya ulangi lagi nih. Segala sesuatu itu halal kecuali yang diharamkan. Jadi kalau begitu banyakkan halal atau haram? Halal. Yang haram pasti sedikit. Maka kalau boleh nih menggunakan kaidah itu harusnya sertifikasi itu sertifikasi haram, jangan sertifikasi halal. Jadi kalau seperti halal, ya banyak banget harus sertifikasi. Yang dikasih stempel haram itu yang jelas haram, sehingga kalau nggak ada stempel haram boleh dimakan, boleh diminum. Kan yang haram kan sedikit, iya kan? Ini jadi repot sendiri. Sertifikasi halal, kue combro disertifikasi, la ilaha illallah. Kue combro, kue dodol, ya semua makanan halal kecuali yang haram. Jadi idealnya nih yang disertifikasi dicap itu jangan halal, haram. Supaya orang, oh ini haram berarti saya cari yang nggak ada capnya haram. Ini kebalik ya, bikin repot sendiri akhirnya nih. Itu. Ya nggak begitu, kenapa ya? Ya kan ada ini itunya, ya itu dia nih itunya. Bikin pekerjaan aja. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita ini usulan bagus, nanti suatu saat kita buat ya apa-apa yang diharamkan gitu. Tapi kalau cuma 3 itu tadi ya udah tadi 3 ya. Gitu ya. Tapi kalau ada yang lain nanti kita begitu Bapak-Ibu. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian subuh kita ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat pada kehidupan kita, duduk kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi bagian dari i'tikaf yang dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Dan apa-apa yang baik dan benar datangnya dari Allah, apa yang keliru dan salah dan khilaf karena memang kekurangan dari saya.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.